Semuanya, perkenalkan, saya Bimpa Nurwati dari K2S1 Akuntansi. Di sini saya ingin membuat video sebagai salah satu penugasan sistem informasi manajemen. Selamat datang di video saat ini, di mana kita akan membahas beberapa perkembangan di era digital saat ini. Perkembangan di era digital saat ini ditandai dengan berkembangnya jaringan dan komunikasi. Perkembangan jaringan dan komunikasi menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang sehari-hari, di mana hal tersebut menjadi bagian dari kehidupan orang sehari-harinya. Perkembangan jaringan dan komunikasi ini membuat kita bisa berkomunikasi dengan seluruh orang di seluruh dunia, memungkinkan kita mengakses seluruh berita dari dunia hanya dalam hitungan detik dan satu klik saja. Perkembangan jaringan dan komunikasi ini juga dimanfaatkan oleh beberapa platform untuk mempertahankan bisnisnya, untuk tetap eksis di dunia bisnisnya, dan tidak ketinggalan di era digital saat ini. Salah satu platform yang mengembangkan perkembangan jaringan dan komunikasi ini adalah Netflix. Netflix sebagai serial menonton film dan acara TV sehari-harinya ini berinovasi dengan menonton acara film dan TV sehari-harinya dengan streaming tanpa harus mengunduh videonya. Hal ini jelas lebih instan dan fleksibel bagi beberapa orang, di mana orang dapat menontonnya tanpa harus mengunduh videonya, hanya memerlukan akses internet. Selain itu, Netflix juga dapat memprediksi nih konten-konten yang kita sukai dengan algoritma. Jadi Netflix ini bisa tahu konten-konten yang kita sukai, acara-acara yang kita sukai. Dia dapat memprediksi tontonan-tontonan kita sebelumnya. Selain itu, Netflix dapat di-pause, dapat di-rewind, dapat dilanjutkan tanpa menghilangkan tempatnya. Hal ini justru Netflix menjadi salah satu hiburan yang tidak ketinggalan di era digital saat ini, karena dia memanfaatkan beberapa perkembangan jaringan dan komunikasi dengan fleksibel. Banyak sekali juga sekarang tempat-tempat tongkrongan yang memanfaatkan perkembangan jaringan dan komunikasi, yaitu salah satunya adalah kafe atau tongkrongan sekarang itu memasang WiFi 24 jam atau free WiFi, yang hal itu digunakan untuk menarik konsumen agar konsumen datang ke situ tidak hanya untuk makan atau menikmati menu saja, tetapi konsumen datang ke situ bisa sekalian nongkrong ataupun mengerjakan tugas dengan pemanfaatan WiFi yang free 24 jam. Hampir seluruh tempat makan atau kafe-kafe pada saat ini memanfaatkan fitur tersebut untuk menarik pelanggan atau konsumen. Jadi selain menjual jasa makanan, selain menjual makanan, tempat-tempat tersebut juga menjual jasa untuk nongkrong atau nugas sehari-harinya. Biasanya para mahasiswa sering sekali memanfaatkan tempat-tempat tersebut untuk mengerjakan tugas ataupun untuk nongkrong sehari-harinya dengan akses WiFi yang lancar. Hal itu sudah sangat menarik konsumen. Nah, perkembangan jaringan dan komunikasi di saat ini dimanfaatkan oleh beberapa platform, beberapa bisnis untuk mengembangkan bisnisnya dan untuk menarik konsumen. Tadi dari segi Netflix, dia memanfaatkan jaringan dan komunikasinya dengan menonton video streaming tanpa harus mengunduhnya, dapat ditonton kapan saja hanya dengan akses internet. Selain itu, Netflix bisa di-pause, bisa di-rewind, bisa dilanjutkan tanpa harus menghilangkan tempatnya. Selain itu, Netflix juga dapat memprediksi konten-konten sebelumnya serta konten-konten yang kita sukai. Dan untuk tempat-tempat tongkrongan, dia memanfaatkan fitur WiFi atau jaringan WiFi untuk menarik konsumennya agar konsumen tertarik untuk mendatangi tempat tersebut, selain untuk menikmati sajanya juga untuk tongkrongan atau mengerjakan tugas. Nah, ini adalah beberapa jaringan komunikasi yang menginovasi beberapa bisnis untuk terus mengembangkan bisnisnya agar tidak ketinggalan di era digital saat ini dan untuk menarik konsumen agar bisnisnya tersebut tetap bisa diminati oleh beberapa konsumen di era saat ini. Di era digital saat ini juga menjadi salah satu tantangan bagi e-commerce, di mana banyaknya sekali orang-orang yang beralih dari belanja secara offline menjadi belanja secara online. Apalagi setelah terjadinya pandemi, beberapa orang itu lebih memilih untuk belanja secara online karena melihat harga yang lebih murah, tempat yang lebih fleksibel, hanya memerlukan akses internet, dapat memilih produk-produk yang disukai tanpa harus mengunjungi swalayan ataupun toko untuk mencari produk dengan bermuter-muter menghabiskan waktu. Tingginya minat konsumen terhadap belanja online ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi e-commerce, di mana e-commerce ini harus tetap bisa eksis dan mempertahankan bisnisnya di era digital agar dapat mempertahankan konsumen dan agar tetap bersaing dengan e-commerce lainnya.
Nah, salah satu e-commerce yang lumayan familiar di era saat ini ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia, dan ada Zalora. Nah, e-commerce tersebut saling bersaing. Nah, tetapi akhir-akhir ini bermunculan nih media sosial yang menjadi e-commerce juga, yaitu adalah TikTok yang menjadi TikTok Shop. Jadi yang awalnya ini media sosial, dia beralih juga menjadi TikTok Shop, di mana TikTok ini banyak sekali pengikutnya, banyak sekali penggunanya. Dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berjualan. Jadi dia bisa sambil live saling berjualan. Nah, hal-hal tersebut justru juga mengancam e-commerce lain seperti Shopee ataupun Lazada ataupun Tokopedia, di mana mereka hanya bisa menjual produk, sedangkan TikTok ini bisa sekalian hiburan juga menjual produk. Nah, TikTok yang awalnya ini dilarang karena yang awalnya dia hanya media sosial dan dilarang untuk menjual produk, TikTok ini juga akhirnya berinovasi dengan cara dia membeli sebagian kepemilikan saham Tokopedia di Goto agar dia tetap dapat melanjutkan bisnis TikTok Shop-nya. Nah, bagaimana sih seperti Shopee, Lazada, ataupun Tokopedia ini tetap bisa eksis atau memanfaatkan sistem bisnis di era digital saat ini? Nah, biasanya e-commerce seperti itu memanfaatkan personalisasi, di mana dia memanfaatkan pengalaman pelanggan. Jadi e-commerce itu dapat mendeteksi nih barang-barang yang biasa disukai oleh pelanggan, barang-barang yang biasa dibeli oleh pelanggan. Jadi ketika kita membuka Shopee ataupun membuka Lazada atau e-commerce lainnya, dia pasti akan muncul barang-barang yang biasa kita cari atau barang-barang yang kita sukai atau barang-barang yang dibeli. Nah, di mana e-commerce ini berinovasi, dia memanfaatkan data pelanggan dengan personalisasi. Jadi dia bisa mengetahui barang-barang yang biasa disukai pelanggan, barang-barang yang dibeli pelanggan atau barang yang dicari pelanggan. Selain itu, e-commerce juga menampilkan fitur yang menarik sehingga pelanggan itu tidak bosan untuk mencari produk-produk, jadi bisa mengakses produk-produknya dengan lebih mudah. Contohnya Shopee. Shopee itu bisa mengakses produk dengan lebih mudah, di mana kita juga dapat mengakses fitur lokasi, di mana kita mau mencari produk yang hanya mungkin lokasinya di Jawa Tengah saja, atau mencari produk yang harganya under 100.000 saja, atau mencari produk yang harganya sekitar 200.000. Nah, Shopee ini menjadi salah satu e-commerce yang digemari banyak orang karena dia terus berinovasi dengan memanfaatkan beberapa fitur di sistem bisnis saat ini. Selain itu, juga Shopee ini bisa mengidentifikasi nih barang-barang yang biasa disukai pelanggan, sehingga dia dapat menyetok barang-barang yang disukai pelanggan itu lebih banyak. Jadi biasanya barang-barang mungkin yang biasa disukai pelanggan atau barang-barang yang biasa diminati pelanggan, maka Shopee ini akan menampilkan barang-barang tersebut atau menjual barang-barang tersebut lebih banyak. Nah, salah satu kemajuan digital yang dimanfaatkan oleh e-commerce saat ini yaitu adalah pemanfaatan data pelanggan untuk dapat mengetahui nih barang-barang yang biasa disukai pelanggan atau barang-barang yang diminati pelanggan. Nah, hal ini menjadi salah satu pemanfaatan sistem bisnis digital oleh e-commerce di era saat ini. Perkembangan di era digital saat ini juga ditandai dengan munculnya AI, di mana artificial intelligence ini digunakan oleh beberapa individu atau kelompok untuk memudahkan mereka dalam mengerjakan tugas mereka atau menyelesaikan tugas mereka. Nah, di sini ada salah satu perusahaan yang memanfaatkan AI untuk pengambilan keputusan di perusahaan mereka. Salah satu nih perusahaan yang memanfaatkan teknologi AI yaitu ada Tesla, di mana Tesla itu memanfaatkan business intelligence dalam pengambilan keputusan investasi dan memahami pasar. Nah, gimana sih konsep Tesla ini menggunakan business intelligence tersebut sebenarnya untuk apa sih? Dan untuk pengambilan keputusan seperti apa sih? Jadi, Tesla ini memanfaatkan business intelligence untuk memahami konsumen atau permintaan pasar. Jadi bisa memahami nih tren-tren pasar terkait kendaraan listrik saat ini, atau memahami tren tentang otomotif, atau memahami tren-tren tentang kendaraan listrik yang diminati konsumen atau yang diinginkan konsumen saat ini. Jadi dengan business intelligence ini, Tesla dapat memahami permintaan konsumennya itu lebih akurat ataupun lebih detail.
Selain itu, dengan business intelligence ini, Tesla juga dapat memahami nih kira-kira permintaan konsumen terhadap kendaraan listrik itu berapa, akuratnya itu berapa, sehingga Tesla itu dapat memproduksi kendaraan listrik itu sesuai permintaan konsumen, sehingga tidak terjadi kekurangan stok ataupun kelebihan stok. Selain itu, setelah diketahui nih permintaannya berapa, ataupun bagaimana sih permintaan konsumen terkait kendaraan listrik, dan berapa sih kira-kira permintaannya, Tesla ini bisa menggunakan business intelligence untuk pengambilan keputusan. Jadi, Tesla ini dapat menggunakan business intelligence untuk pengambilan keputusan investasi ataupun pengambilan keputusan kira-kira modelnya itu mau seperti apa sih, mau mendirikan pabriknya itu di mana sih. Jadi, Tesla ini bisa memperkirakan nih modelnya seperti apa sesuai dengan analisis permintaan tadi. Selain itu, bisa juga pengambilan keputusan kira-kira pendirian pabriknya itu yang efektif, yang efisien, itu di mana? Nah, itu bisa menggunakan bantuan dari business intelligence. Selain itu, juga Tesla menggunakan business intelligence untuk memahami respon pasar secara cepat. Jadi dengan business intelligence ini memungkinkan Tesla untuk menganalisis nih perubahan pasar kira-kira respon pasar terhadap barangnya itu gimana, kira-kira respon permintaannya itu gimana. Jika seandainya itu nanti ada perubahan atau kekurangan permintaan ataupun kekurangan minat dari konsumen, bisnis intelligence ini dapat membantu Tesla untuk mengembangkan strategi bisnisnya ataupun memberikan inovasi-inovasi baru terkait bisnisnya agar bisa eksis untuk tetap bertahan. Nah, jadi AI (Artificial Intelligence) ini digunakan oleh beberapa kalangan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Nah, jadi pengembangan di era digital saat ini itu tidak hanya perkembangan yang dilihat dari sisi jaringan dan komunikasi, ataupun perkembangan di sisi e-commerce yang dari belanja offline ke online, tapi juga bisa dilihat dari pengambilan keputusan yang awalnya itu pengambilan keputusan dari seorang pribadi atau seorang pemimpin. Nah, sekarang itu pengambilan keputusan bisa dibantu dengan bantuan AI, yaitu dengan bantuan business intelligence seperti yang diterapkan oleh Tesla ini. Jadi, perkembangan di era digital ini semakin membawa perubahan yang lebih cepat, perkembangan yang lebih mudah yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa kalangan untuk mendukung bisnisnya agar bisa lebih maju, agar bisa lebih bersaing, dan bisa berinovasi dengan hal-hal yang lebih menarik dan hal-hal yang lebih bisa mempertahankan konsumennya untuk bisa tetap bertahan dan tertarik dengan produknya. Salah satu kemudahan di era digital ini yang mungkin dirasakan oleh beberapa pihak, ternyata juga menjadi beberapa hal yang perlu menjadi hal-hal yang diperhatikan atau mengkhawatirkan beberapa pihak. Nah, salah satu nih hal-hal di perkembangan era digital ini tidak lepas dari kebocoran data atau serangan cyber dari pihak ketiga. Nah, di sini ada contohnya nih Facebook, di mana Facebook ini pada tahun 2019 pernah terjadi insiden kebocoran data, di mana hal-hal tersebut jelas merugikan pengguna Facebook, di mana pengguna Facebook pada saat itu bisa dibilang lumayan banyak atau lumayan digemari pada saat itu. Nah, insiden kebocoran data Facebook itu mengakibatkan data-data pribadi pengguna Facebook seperti email, mungkin alamat, mungkin postingan atau komentar-komentar lainnya yang dianggap pengguna itu menjadi privasi, ternyata bocor oleh pihak ketiga. Nah, adanya insiden tersebut, Facebook mendapatkan komentar ataupun mendapat cacian dari para pihak pengguna karena dianggap lalai ataupun tidak dapat menjaga keamanan yang sifatnya itu akan merugikan penggunanya. Nah, karena insiden tersebut, Facebook memutuskan untuk meningkatkan fitur keamanannya agar dapat digunakan untuk menjaga keamanan data para pengguna Facebook. Selain Facebook, di Indonesia ini terjadi kebocoran data oleh Kominfo. Kominfo ini terjadi kebocoran data oleh pihak ketiga karena dianggap Kominfo ini gagal menerapkan keamanannya. Selain Kominfo, juga ada PDNS, di mana PDNS ini terjadi kebocoran data oleh pihak ketiga yang biasa disebut dengan serangan ransomware, di mana serangan ransomware ini dilakukan oleh pihak ketiga yang tujuannya itu untuk meminta tebusan. Nah, jadi PDNS ini mendapat serangan dari pihak ketiga dan pihak ketiga ini meminta tebusan sekitar 1,3 miliar jika PDNS ingin mengembalikan datanya.
Jadi, data PDNS ini dikunci oleh pihak ketiga sehingga PDNS tidak dapat mengakses datanya. Nah, untuk dapat mengakses datanya tersebut, para pihak ketiganya ini, peretasnya ini, cybernya ini meminta tebusan sekitar 1,3 miliar. Nah, jelas kebocoran data ini benar-benar merugikan kalangan individu ataupun kelompok karena tersebarnya informasi pribadi yang harusnya dianggap privasi ke kalangan umum yang mungkin akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Selain itu, kebocoran data ini biasa digunakan oleh pihak ketiga atau peretas untuk meminta tebusan. Nah, biasanya itu serangan-serangan yang terjadi itu adalah serangan ransomware yang digunakan untuk meminta tebusan. Nah, jadi kemajuan teknologi di era digital saat ini selain memberikan kemudahan, ternyata juga memberikan hal-hal lain yang bisa dianggap menjadi hal-hal tantangan tersendiri. Jadi bagaimana kita sebagai pihak individu ataupun pihak kelompok untuk bisa menjaga keamanan datanya agar tidak dapat diretas oleh pihak ketiga. Nah, biasanya itu ada keamanan yang berbayar digunakan untuk menjaga keamanan data agar data tersebut tidak bisa dihack atau diretas oleh pihak ketiga. Dan video sistem informasi manajemen dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun banyak kesalahan kata.